Halo pemirsa, selamat datang di Jadi Tahu. Kita akan bahas fakta yang sangat mengejutkan. Bagaimana cara menggandakan uang Anda secara legal. Wake up in the morning and I raise my weary head. I've got no coat for a pillow and the earth was last night's bed. I don't Jika Anda membeli rumah, misalnya harganya 100 juta, dan Anda punya uang 100 juta, berapa rumah yang bisa Anda beli? Tentu hanya satu rumah, kan? Bagaimana jika saya beberkan rahasia yang tak diajarkan di sekolah, bahwa sistem keuangan dan perbankan yang berlaku di seluruh dunia saat ini dan yang diajarkan di sekolah seluruh dunia sebenarnya dibuat untuk menggandakan uang Anda tanpa Anda sadari. Stable, I'm a gain. What's the devil, Mr. Catch me if you can. I'm going down in the place of glory. Take me now, know the truth. I'm going down. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggandakan uang dengan animasi sederhana sehingga mudah dimengerti. Jadi dengan uang 100 JT yang Anda miliki tadi, bank bisa menggunakan uang Anda bukan hanya untuk membeli satu rumah seharga 100 juta, melainkan beli 10 rumah seharga masing-masing 100 J, plus bank dapat uang lagi 100 juta dari rakyat, padahal asalnya duit 100 juta milik Anda tadi. Selama ini, Anda hidup dengan persepsi bahwa bank adalah institusi kaya dan kita rakyat lebih miskin dan butuh bank untuk menolong perekonomian. Jika Anda beruntung, bank akan berbaik hati meminjamkan hutang kepada Anda. Padahal sebaliknya, bukan bank yang kasih Anda kredit, tapi Anda lah yang kasih kredit ke bank. Ketika Anda simpan uang di bank, mereka bilang itu tabungan padahal sebenarnya Anda memberi hutang ke bank. Bank tidak bisa apa-apa tanpa duit rakyat. Jika Anda benar-benar paham bagaimana cara bank bekerja, karena Anda sepenuhnya tidak paham cara bank bekerja, Anda hidup dengan persepsi bahwa rakyat yang butuh bank ketimbang bank butuh rakyat. Selama persepsi Anda seperti itu, bank terus menghisap uang Anda, menggandakan uang Anda untuk kepentingan mereka tanpa Anda sadari. Mari kita cermati bagaimana bank menggandakan uang Anda dengan mencetak uang dari langit. Ambil contoh, Anda mempunyai uang 100 juta, misalnya berbentuk fisik mata uang kertas. Anda tak ingin menyimpan uangnya di bawah kasur, selain tak aman, uangnya tak akan berbunga di bawah kasur. Maka Anda ingin menyimpannya di bank. Mereka sebut simpanan agar Anda merasa aman. Anda bisa menarik uangnya kapan saja yang Anda mau. Bank itu aman dan mereka akan kasih bunga. Maka jika Anda tidak menarik uang Anda dalam waktu 1 tahun dengan misalnya bunga 1%, maka Anda akan dapat mata uang tambahan sebesar 1 juta dari 100 juta milik Anda tadi. Berdasarkan regulasi bank, wajib menyimpan sebagian simpanan Anda dan berhak meminjamkan porsi besar mata uang Anda kepada orang lain. Ini disebut fractional reserve banking. Proporsi berbeda di tiap-tiap negara. Saya ambil contoh 10% seperti yang berlaku di Amerika. Artinya bank berhak meminjamkan 90% tabungan dan simpanan Anda. Maka dari 100 juta rupiah milik Anda tadi, bank berhak untuk menggunakan yang 90 juta rupiah. Tapi 100 juta rupiah yang Anda storkan ke bank adalah simpanan yang bisa Anda tarik kapanpun Anda mau. Maka 100 juta rupiah Anda tetap merupakan mata uang dalam peredaran.
Mari kita perjelas. Harusnya sistem uang yang nyata adalah seperti ini. Jika Anda meminjamkan uang kepada saya senilai 100 juta rupiah, dan uang itu saya gunakan untuk membeli mobil, apakah Anda bisa menarik uang pinjaman Anda yang sudah saya belanjakan itu? Tentu saja tidak, karena uang pinjaman Anda sudah saya tarik dan sudah digunakan. Tapi dengan sistem fractional reserve, itu seperti ini. Si A mempunyai uang kertas senilai 100 juta rupiah dan pergi ke bank untuk menyimpannya. Lalu si A mendapatkan buku tabungan dan kartu kalau zaman dahulu dapatnya cek giro. Dan si A bisa menarik kapan saja uang 100 jutanya. Dengan sistem fractional reserve, bank berhak menyimpan 10% dan meminjamkan 90% uang Anda ke nasabah lain. Lalu si B meminjam uang ke bank senilai 90 juta rupiah untuk membeli mobil. Dalam bentuk cash, si B mendapatkan uang 90 juta. Tidak ada yang aneh, bukan? Tapi disinilah letak kecurangannya. Mari kita lanjutkan. Si B membelikan uangnya itu mobil ke si C dengan cash 90 juta dari hasil pinjaman tadi di bank. Lalu si C tidak mau menyimpan uangnya di rumah. Kemudian si C pergi menyimpan uangnya di bank. Bank memberikan si C buku tabungan dan kartu. Si C pun dapat menarik uangnya kapanpun. Coba perhatikan uang dalam peredaran. Sudah terlihat tidak balance dengan uang simpanan di bank. Dan ini berlanjut ke si D, si E, si F, dan seterusnya sampai 10 kali. Dengan skema yang sama, sistem ini akan ketahuan belangnya ketika si A dan si C mengambil semua uangnya secara bersama-sama di bank, yang dimana uang kertas di bank hanya ada 100 juta, sedangkan ada total 190 juta yang akan ditarik. Terbayang bukan? Ini hanya satu kali penggandaan uang. Bayangkan, sistem fractional reserve ini bisa sampai 10 kali penggandaan uang. Dan Anda mengenal fenomena ini dengan istilah bank run. Mana buktinya penggandaan uang ini? Silakan Anda pergi ke situs resmi Bank Indonesia, lalu pilih statistik, lalu pilih statistik ekonomi dan keuangan Indonesia, SEKI. Pilih data SEKI yang terbaru periode bulan Juli 2025, lalu download SEKI Juli 2025 zip. Pilih tabel 1-1, nanti akan muncul tabel berapa jumlah uang M2. Kita jelaskan dahulu apa itu uang M0, M1, dan M2. M0 adalah total mata uang dari seluruh uang kertas dan uang koin yang beredar. Dari tabel ini mana yang masuk jenis M0? Ya, uang kartal adalah uang M0. Pada tabel ini disebut uang kartal. Di luar bank umum adalah uang kartal yang beredar luas di masyarakat dan bukan kas bank. Mari kita lihat ada berapa uang yang beredar di bulan Juni pada tabel ini. Apa itu M1? M1 adalah uang kartal fisik plus rekening giro digital. Jadi M1 adalah uang fisik sudah tercampur digital seperti rekening dan buku tabungan. M2 adalah M1 plus simpanan berjangka. Mari kita fokus berapa total uang M2 yang beredar pada keseluruhan dan bandingkan dengan M0, uang kartal. Hasilnya uang M2 ada 9 kali lipat dari jumlah uang fisik yang beredar. Itulah sistem fractional reserve yang kita sudah jelaskan bagaimana bank mencetak uang modal dengkul. Dan faktanya, ini belum termasuk M3. Data M3 tidak dipublikasikan di laporan keuangan. Bank Indonesia hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Dan artinya ada lebih dari 9 kali lipat uang digital yang beredar.
Sebagian besar uang-uang yang beredar adalah hasil penggandaan lewat sistem fractional reserve di bank-bank umum. Wake up in the morning and I raise my wee Yang dimaksud dengan penggandaan uang di sini adalah menambah jumlah uang dalam peredaran dengan menggunakan tabungan, deposito, giro, atau cek milik orang lain secara legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tak ada pelanggaran hukum karena hukumnya sudah disesuaikan dengan kemauan endoro elit global. Seperti yang dikatakan Mayer Amschel Rothschild 279 tahun yang lalu, berikan saya izin menerbitkan uang dan saya tidak peduli siapa yang bikin peraturannya. Silahkan Anda tanya pada dosen ekonomi praktisi perbankan dan para cendekiawan lainnya. Apakah mereka tahu prosedur menerbitkan uang hingga sampai ke tangan Anda? Tolong berikan bukti hukum, bukan opini dan teori mana SK Bank Sentral untuk menerbitkan uang 9.000 triliun itu. in the place of glory. Kalau untuk penerbitan 1.000 triliun 39 miliar itu pasti ada SK-nya. I'm going out in the place of glory. Sebagian besar uang yang beredar diterbitkan dan diedarkan oleh bank-bank umum ketika kasih kredit ke nasabah. Son, call me young gun. Buktinya rekening giro, cek, buku tabungan dan deposito, Anda tak pernah dikurangi uang yang sudah digunakan sebagai pinjaman oleh orang lain. Uang simpanan Anda 100% utuh dan bisa ditarik padahal 90% sudah ditarik sebagian kredit. Silahkan Anda riset sendiri, gunakan bantuan AI untuk mencari data yang seperti saya sebutkan. Jangan debat kusir awan versus awam. Gunakan data yang valid, sadari dulu kebenarannya. Saya akan lanjutkan di Jadi Tahu bagian kedua tentang dampak dan akibat terhadap negara dan rakyatnya di waktu yang akan datang.